Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam video ini saya akan mencoba eh, berbicara tentang suatu hal yang kadang tuh dianggap remeh dalam pembelajaran di kelas, yaitu tentang pembelajaran remedial. Selama ini remedial itu hanya dianggap sebagai formalitas saja. Tapi dalam video ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang pembelajaran remedial. Dalam video ini saya juga telah mewawancarai 3 teman saya yang akan berbicara tentang pembelajaran remedial itu sendiri. Namun wawancaranya itu hanya berbentuk online, yaitu dengan cara saya mengirim dia 9 pertanyaan lalu mereka menjawabnya dengan video. Ya, berikut ini ialah hasil wawancara dengan ketiga narasumber kita. Ya, saya menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena menurut saya pelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan. Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat materi praktek drama, praktek musikalisasi puisi, yang hal itu membuat saya tidak cepat bosan gitu. Ya, saya menyukai pembelajaran bahasa Indonesia karena dengan kita mempelajarinya, kita akan mendapat banyak ilmu. Salah satunya adalah kita akan tahu bagaimana tata cara penulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jawabannya adalah iya. Kalau alasannya, karena dari semenjak sekolah, alhamdulillah saya selalu bisa dan selalu lancar dalam mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia. Terus yang kelas, jawabannya adalah pernah. Iya, pernah. Yang membuat saya merasa kesulitan dalam mempelajari bahasa Indonesia adalah ketika kita menemukan teks yang sangat banyak dan kita tidak tahu cara menyelesaikan soal itu dengan cepat. Menurut saya salah satu faktornya itu cara mengajar guru ya. Cara mengajar guru yang sulit dipahami oleh siswa membuat materi-materi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sulit dimengerti. Bahasa Indonesia itu kadang kata yang satu dengan kata yang satu hampir mirip, dan sedikit saja kesalahan dari hurufnya aja bisa membuat berbeda dari artinya tersebut. Biasanya kalau itu saya bertanya kepada guru atau enggak mencari referensi dari buku atau enggak bertanya kepada teman. Ketika saya tidak memahami suatu materi, saya awalnya akan menanyakan kepada teman saya. Selain bertanya, saya akan mencari informasi melalui internet ataupun buku cetak. Tetapi ketika semua itu sudah saya lakukan tetapi belum paham, saya akan bertanya kepada guru secara langsung. Hanya saya mencari penjelasan materi dari sumber-sumber lain seperti dari internet atau dari YouTube. Yang saya tahu pembelajaran remedial itu semacam mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, itu diulang kembali karena masih ada siswa yang belum paham tentang materi tersebut. Pernah melakukan pembelajaran remedial di sekolah? Pernah. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilakukan ketika salah satu murid atau beberapa murid memiliki kekurangan nilai. Jadi diadakan pembelajaran remedial tersebut. Saya pernah melakukan pembelajaran remedial ataupun mengikuti pembelajaran remedial di sekolah. Setahu saya, di saat memang kita tidak mencapai ketentuan nilai yang telah ditentukan, kita akan mengadakan remedial. Remedial itu adalah kayak pengulangan kembali apa yang kita belum bisa. Dan saya pun pernah melakukan remedial. Yang saya ketahui, hal-hal yang biasanya dilakukan oleh guru saat melakukan pembelajaran remedial adalah memberi atau menjelaskan ulang materi yang tidak difahami oleh murid. Setelah itu biasanya memberi tugas supaya murid tersebut dapat mendapat nilai yang sudah ditentukan atau mencapai KKM. Biasanya sih mengulang pelajaran, tapi
hanya dalam waktu yang singkat, kemudian dilakukan tes ulang. Dalam remedial itu biasa tuh guru sebelumnya menjelaskan dahulu, menjelaskan tentang materi yang kita tidak bisa. Setelah itu, biasanya guru akan mengetes kita kembali dengan soal atau enggak dengan materi yang sama. Saya menyukai pembelajaran remedial karena menurut saya itu sangat membantu ya, apalagi bagi siswa yang belum paham tentang materi tersebut. Walaupun dalam pembelajaran remedial, menurut saya itu cukup memakan waktu karena harus mengulang-ulang materi yang sudah diajarkan. Saya tidak menyukai pembelajaran remedial. Sebenarnya kurang suka, karena remedial itu sama aja kita tidak mengerti. Seperti itu, makanya harus diulang kembali. Jadi, karena saya tidak menyukai, yang saya lakukan adalah belajar sebisa mungkin supaya saya tidak mendapat remedial tersebut dan nilai saya mencapai KKM. Remedial. Ya, kalau sebenarnya remedial itu ya dibilang bagus dan tidak karena tanpa harus remedial pun kita seharusnya udah bisa, karena remedial itu sama aja kita melakukan seperti kita itu belum bisa pelajaran apa yang materi tersebut. Ya, terkadang paham, kadang tidak. Tergantung tingkat kesulitan materi sih kalau menurut saya. Bila setelah remedial itu saya menjadi paham, karena itu sama saja saya ini belajar 2 kali seperti itu. Ketika saya mengikuti atau setelah saya mengikuti pembelajaran remedial, ada beberapa materi yang saya pahami, tetapi ada juga beberapa materi yang tidak saya pahami. Dari ketiga narasumber yang telah saya wawancara, saya menemukan fakta bahwa ketiga narasumber ini menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi tetap saja dia menemui kesulitan dalam belajar Indonesia. Di antaranya itu yaitu adalah karena kebanyakan soal bahasa Indonesia itu berbentuk teks yang panjang, sehingga mereka malas membacanya, dan juga kadang dalam bahasa Indonesia itu mempunyai kata yang mengandung arti yang banyak. Selain itu, terdapat juga satu narasumber yang mengatakan bahwa cara mengajar guru menjadi satu alasan mengapa dia kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Ketiga narasumber ini juga mereka tahu apa itu pembelajaran remedial, dan hanya satu orang yang menyukai pembelajaran remedial itu sendiri yang dilakukan oleh guru. Kebanyakan dari guru melakukan remedial itu dengan cara tes ulang. Hal itu merupakan satu cara yang monoton, satu cara yang kuno, yang menurut saya tidak relevan lagi diterapkan di pendidikan masa kini. Dalam pembelajaran remedial yang pernah saya alami, pembelajaran remedial itu hanya bertuju kepada suatu nilai standar minimum, yaitu KKM, di mana sang guru hanya melakukan tes ulang saja atau memberikan pertanyaan agar siswa itu pada akhirnya mendapatkan nilai minimum atau KKM. Sebagai contoh, saya pernah menemukan satu guru yang bangga jika anaknya itu banyak yang remedial, sampai guru itu pun membuat nomor antrian saking banyaknya siswa yang ingin remedial dengan dia. Menurut saya hal itu sedikit janggal, karena seharusnya sang guru pun tahu fungsi dari remedial itu apa. Salah satunya itu adalah sang guru harus tahu akar dari permasalahan siswa tersebut, sehingga mereka tidak memahami pelajaran tersebut. Bisa jadi cara mengajar gurunya atau memang materinya yang sulit untuk dipahami. Jadi pada intinya, kegiatan pembelajaran remedial ini harus dilakukan secara serius, baik guru maupun siswa, agar tercapai dari tujuan kegiatan pembelajaran tersebut. Jika nilai yang hanya menjadi patokan, tentu tidak akan merubah pengetahuan dari seorang siswa, karena nilai itu tidak bisa dibagi, sedangkan ilmu bisa dibagi
bahkan bisa menjadi amal sampai kita mati. Cukup sekian mungkin dari saya. Dalam video ini, dalam wawancara ini, saya juga mengajak teman-teman saya untuk memberikan support kepada para pejuang COVID-19, yaitu para tenaga medis, dengan memberikan senyuman mereka. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.